Oke, halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Izar. Kita akan melanjutkan bahasan tentang gerak parabola, ya, yaitu mengenai kasus khusus pada gerak parabola. Nah, kasus khusus di gerak parabola itu ada apa aja sih? Nah, kasus khususnya itu terbagi jadi tiga ya. Yang pertama itu ada waktu. Waktu apa? Yang diperlukan benda sampai puncak, ya. Itu yang pertama. Terus waktu juga ada waktu yang diperlukan untuk benda jatuh lagi atau bisa dibilang lamanya benda di udara. Itu berkenaan sama waktu. Yang kedua berkenaan sama jarak. Nah, jarak yang ditempuh pada sumbu X itu kita mau nyari yang namanya jangkauan maksimum. Sedangkan kalau misalnya di sumbu Y itu kita mau nyari ya ini X max ya. Terus untuk dengan di sumbu Y kita mau nyari ketinggian maksimum yaitu H max gitu. Nah, ini adalah kasus khusus di gerak parabola. Ada 4 mungkin ya karena waktunya ada 2 kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari waktu ya. Oke. Waktu untuk sampai puncak. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu sih kondisi gerak parabolanya ya. Waktu sampai puncak itu adalah nih dari titik A ke titik B. Jadi anggap aja ini dari sini waktu sampai puncak TP ya. Nah, ngomong-ngomongin tentang waktu sampai puncak yaitu dari A ke B, itu akan berlaku juga untuk dari B ke C karena waktunya akan sama. Kenapa? Karena perpindahan yang ditempuhnya akan sama ya, ini TP kayak gitu. Nah, gimana tuh untuk nyarinya? Kita akan memanfaatkan kecepatan di titik B. Nah, kecepatan di titik B pada sumbu Y berapa yo? Masih ingat gak? Di titik puncak kecepatan di sumbu Y-nya 0 ya. Oke, VY di puncak itu sama dengan 0. Jadi kita bisa gunakan ini persamaan GLBB yang ada waktu dan ada VY-nya, yaitu kita bisa gunakan persamaan GLBB yang ini ya, VT sama dengan V0 min GT. Nih, karena kita analisis di sumbu Y, jadinya bisa kita tuliskan dalam VTY sama dengan V0Y min GT. Untuk sampai puncak, berarti kecepatan di sumbu Y-nya udah 0 ya. V0Y-nya V0 sin alfa dikurangi G. Nah, ini berarti T-nya udah T puncak. Buat nyari T puncak, kita tinggal pindah ruaskan nih yang ini ke sebelah kiri. Jadi kita punya GT puncak sama dengan V0 sin alfa. Oleh karena itu, kita akan punya kecepatan sampai puncak TP sama dengan V0 sin alfa per G. Ya, ini waktu yang diperlukan benda mencapai puncak. Nah, sedangkan ini saya tulis di sini ya. Waktu yang diperlukan sampai puncak. Waktu sampai puncak. Nah, sekarang kita mau nyari lamanya benda di udara ya. Lamanya benda di udara. Nah, lamanya benda di udara itu adalah waktu yang diperlukan dari titik A ke titik C. Dari bawah ke bawah lagi atau dari tanah ke tanah lagi. Dari titik awal ke titik akhir kayak gitu ya. Berarti bisa ditulis TAC gitu ya. Atau TU aja waktu di udara. Itu adalah, lihat, dari A ke B TP, dari B ke C TP. Berarti TP ditambah TP ya. Ternyata lamanya benda di udara itu sama dengan 2 kali puncak ya, atau bisa kita tulis TU sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G ya. Ini waktunya. Ingat ya, TP itu waktu sampai puncak. Sedangkan lamanya benda di udara TU. Nah, V0-nya itu adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal satuannya meter per second. Kalau G, percepatan gravitasi ya. Nilainya tergantung di soal. Kalau misalnya di soalnya 9,8 ya pakai 9,8. Tapi kalau di soalnya 10 ya 10 ya.
Ini satuannya adalah meter per second kuadrat, kayak gitu. Oke, ini kasus khusus gerak parabola mengenai waktu. Video berikutnya kita akan bahas tentang jarak ya, jarak yang ditempuh maksimumnya berapa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, halo adik-adik, kita akan lanjutkan bahasan tentang kasus khusus pada gerak parabola. Setelah sebelumnya kita bahas tentang waktu, kita akan bahas tentang jarak ya. Oke, di sini jaraknya terbagi dua, ada di sumbu X yaitu jangkauan maksimum, di sumbu Y ketinggian maksimum. Oke, sekarang kita akan bahas dulu jarak maksimum, jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum itu adalah jarak antara titik A sama titik C, ya. Nih, dari sini sampai sini itu adalah kelebihan. Dari sini sampai sini itu adalah X max ya. Nah, kita harus nyari jaraknya berapa. Untuk nyari jaraknya di sumbu X ya, kita kan punya persamaan GLB ya, jangkauan maksimum. Nah, di sumbu X itu kita cuma punya persamaan X sama dengan V0X dikali T. Jadi kalau kita mau nyari X max, ya V0X dikali TM, T maksimum. T maksimum itu adalah waktu dari titik A ke C. Itu adalah lamanya benda di udara ya, TU. Jadi kita untuk nyari X max itu menggunakan V0X. Apa? V0X kan? V0 cos alpha. Nah, TU-nya kita punya 2 V0 sin alpha per G. Jadi, kalau kita kalikan, X max itu V0 kali V0, V0 kuadrat ya. Di sini ada 2 sin alpha cos alpha. Saya buat 2 sin alpha cos alpha per G. Nah, kenapa saya buat kayak gini? Biar mengingatkan kalian dengan yang namanya identitas trigonometri. Nih, ini itu ada identitas trigonometrinya ya. Apa identitasnya? Yaitu sin 2 alpha ya. Sin 2 alpha. Sin 2 alpha itu adalah 2 sin alpha cos alpha. Jadi untuk menentukan jangkauan maksimum, kalian bisa gunakan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G ya. Di sini kalian tidak butuh waktu, nggak butuh yang lain. Cuman butuh sudut sama kecepatan awal. Kalian udah bisa nentuin jangkauan maksimumnya ya. Oke, sekian untuk jangkauan maksimum. Video berikutnya, yaitu video terakhir di gerak parabola, kita akan bahas tentang ketinggian maksimum. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, halo adik-adik. Kita akan bahas materi terakhir di kasus gerak parabola, yaitu tentang ketinggian maksimum ya. Oke. Nih, untuk pendayang parabolanya, grafiknya gini. Ketinggian maksimum itu adalah jarak ketinggian antara titik A sama B. Yang ini ya. Itu adalah H max. Nih. Jadi kalau misalnya kita mau H max ya, kita fokus di titik A sama titik B. Kalau kalian ingat, titik B itu kecepatannya di sumbu Y berapa nilainya? Itu adalah 0. Kita bisa memanfaatkan itu juga untuk nyari ketinggian maksimum. Oke. Kita turunkan ya untuk ketinggian maksimum persamaannya gimana. Untuk nyari ketinggian, kita bisa gunakan GLBB yang kedua, di mana kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS kan ya sebenarnya. Nah, karena di sini dalam bentuk ketinggian di vertikal gitu ya, jadi kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2. Ini minus G ya. Kenapa? Karena dia berlawanan arah geraknya sama gravitasi dikali HH. Oke, VTY nilainya itu 0 karena dia di titik B kecepatannya udah sampai puncak gitu ya. Oke. Selain itu juga kita punya V0Y. V0Y itu harus diingat lagi. Di sumbu Y
dia kecepatan nol itu adalah V0 sin alfa. Kita tuliskan ya, ini nol kuadrat sama dengan V0 sin alfa dikuadratkan min 2G. Karena ini udah berarti ini udah max ya. Oke, untuk nyari max, kita pindah ruaskan aja yang nih sebelah kiri. Jadinya kita punya nilai positif dari 2G max ya. Karena 0 kuadrat ya 0. Sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Ya kalau kita mau nyari max yang 2G-nya, kita pindah ruasin di pembagi ya. Oke, jadi untuk nyari maksimum persamaannya adalah max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, jangan ketukar sama yang sebelumnya. Nyari jangkauan maksimum. Kalau itu kuadrat ya sinnya. Kalau yang jarak itu sin 2 alfa. Jadi sudutnya dikali 2. Kalau sin kuadrat itu nilai sinusnya dikuadratkan. Ini juga 4 2G kalau yang x max itu per G aja gitu ya. Oke, di sini V0 udah tahu ya, V0 itu awal, alfa sudut elevasi, G kecepatan gravitasi. Sekian untuk bahasan tentang parabola. Oke, sampai ketemu di kuis. Oke, bye bye.